SD, SMP, jalan kaki. SMA kalau mau jalan kaki bisa aja. Tapi lewatnya 70. Perjalanan gue di Slayer tuh bener-bener dari nol sampai akhirnya nama pun ada muncul gara-gara Slayer. Makanya gue selalu menghargai nih teman-teman yang Slayer. Gue Rasik udah pasti anak 6. Tapi anak 6 belum tentu anak gue Rasik. Jadi penataran gue Rasik itu bagi siapa yang mau masuk gue Rasik aja. Tatar Gor namanya Partai Massal. Partai Massal terkenal juga tuh Pak video-videonya Partai Massal anak Gor ya kan. Wah kalau lihat ributnya sih seru. Kalau lihat ributnya di rekaman seru banget guys. Karena apa? Gak ada yang bisa misahin. Selain guru gua pun belum tentu bisa misahin. Kalau 6 ribut sama 70. Dan juga ributnya rolling. Lu di saat bambu lu patah, wah gue sering banget guys ngalamin bambu patah. Teman lu bantalin. Iya bambu patah, teman gue bantalin. Oke, jumpa lagi di channel Bang Ges, menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Nah, di sebelah gue nih udah kedatangan tamu alias sahabat gue sendiri dari zaman SMP. Pasti kalian juga udah tahu ya kan nih, dari fisiknya, dari mukanya, dari senyumannya. Namanya adalah Tio. Tio yang dikenal dari SMP Slayer ya kan, Slayer. Mistik, Warkang, juga dikenal Tio Gorasik 2K10 ya kan. Bener. Salaman dulu kita yuk. Anjay. Udah lama banget kita nggak jumpa, ya kan? Iya. Berapa tahun? Lama banget kali, hampir 5 tahun lebih kali. Hampir 5 tahunan. Terakhir jumpa ya di jalanan ya kan? Iya, di jalanan. Jadi singkat cerita, gue dulu sama Tio itu dari SMP sebenarnya temenan ya, sahabatan ya kan? Karena Tio kan di Slayer. Gue di Vales gitu. Cuma semenjak SMA, Tio di Gor, gue di KR. Sempet musuhan juga kan sedikit. Iya. Akhirnya sempet musuhan, tapi pas lulus udah bayan lagi ya kan kita. Iyalah, itu mah di jalan mah cuman begitu doang lah, ibaratnya ngetes doang. Benar. Jadi buat teman-teman semua, ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Tio ya kan. Tolong banget disaksiin sampai habis ya kan. Kita bakal pengupas tuntas, ngebahas tuntas pengalamannya Tio ini dari zaman SMP sampai dia sekarang udah kuliah, udah lulus ya kan. Ngelakuin perubahan yang cukup besar, itu gimana sih caranya gitu. Banyak juga dari kalian mungkin yang masih ngira kan kalau Tio nih mungkin masih kecimpung di dunia apa ya kan. Enggak, gua enggak tawuran. Badan udah gede, enggak tawuran lagi. Pokoknya ditonton terus sampai habis ya kan. Ceritanya bakalan menarik. Oke, langsung aja. Tio ya kan, silakan yuk kenalin diri nih dari mulai nama panjang, rumah di mana, SMP SMA, singkat aja. Gua Tio Surya Sakti. Tio Surya Sakti. Ya panggilan Tio doang sih, gue dari SMP juga dipanggilnya Tio, orang kenalnya Tio doang. Makanya kalau ada apa-apa, gue gak punya nama samaran nih. Tio aja. Kebetulan rumah gue di daerah Mestik juga nih. Rumah gue Mestik, jadi gue dulu ke Slayer jalan kaki gue. Saya jalan kaki, karena emang deket banget sih jatuhnya. SD, SMP, jalan kaki. SMA kalau mau jalan kaki bisa aja. Tapi lewatnya 70. Jadi ntar ringetan duluan lagi sebelum sekolah ya kan. Ya. Gue SMP-nya di Slayer 2010, sangkatan lah kita. SMA-nya lulus 2013, tepat waktu dari Gor. Lu berarti dari SMP sama SMA itu emang regionalnya di daerah-daerah situ aja ya kan? Iya, situ aja. Lu awal masuk 29 Mistik Slayer ya kan? Iya. Itu emang lu pengen dari awal masuk Slayer apa gimana Pak? Kalau gue sih pengennya masuk 11. Awalnya masuk 11, karena kakak gue juga 11. Bang Benggol. Iya, 11. Ya soalnya dia dulu udah kewetean banget nih. Gue bilang, gue mau masuk 11 nih, kayaknya enak juga nih kan, teman-temannya kompak juga nih. Ya apa daya, nem gue nggak sampai. Dulu standarnya kalau salah 6. Gue tuh cuma dapat 47 apa 49 dulu, nem gue lupa. Akhirnya ya udah, pilihan gue tapi tetap mistik semua nih. 11, 29 sama 19 udah pasti gue nggak masuk. Pasti gue bakal masuk di 29. Ya udah, akhirnya gue masuk 29. Ya udah, terima kenyataan gue masuk di 29. Ya udah, gue akhirnya di 29 masuk. Ya orang tua juga setuju aja lah, karena mak gue juga, ibu gue nih alumni 29. Oh, tahun tuanya dulu, namanya juga bukan Slayer dulu.
namanya Warrior dulu katanya sih dulu. Oke nih, kalau kita bahas tentang Slayer ya kan, soalnya banyak juga teman-teman yang nanya ini. Slayer itu dari Slayernya deh, itu Slayer tuh singkatan dari apa? Terus kenapa bisa dinamain Slayer sih? Iya, Slayer itu adanya tuh antara tahun 90-an akhir ya itu Slayer. Ini yang gue tahu aja ya? Iya, yang gue tahu aja nih. Dan gue pernah nemuin artis Slayer itu di stiker Slayer yang bikin albumnya tahun 2005. 2005 atau 2004 gitu. Dia Slayer itu sebutannya School of Baby Face Killer. School of Baby Face Killer. Iya. Gak tahu ya tuh. Dulu mukanya pada imut-imut kali, tapi pada hatinya ada petarung semua, pembunuh semua kali itu. Iya, kurang lebihnya kalau Slayer itu sih. Ada juga yang melesetin kayak Slayer selalu menyerang. Gitu, selalu menyerang. Ya, mungkin kurang lebihnya itu sih, itu aja sih kalau gue yang tahu tentang Slayer. Oke. Soalnya banyak teman-teman, kayaknya menurut gue lebih mukul rata tuh teman-teman semua pada taunya Slayer tuh selalu nyerang atau selalu menyerang selalu gitu. Menyerang, iya. Emang nyerang mulu bagaimana tuh, Pak? Zaman gue ya nyerang iya, diserang iya, pokoknya sikat aja deh yang ada dulu. Kalau di Mystic nih Pak, Mystic kan Slayer 11, Cimeng 19 ya kan, itu dulunya tuh ribut, terus kenapa sih bisa disebut Mystic terus jadi nyatu Pak? Setahu gua dulu ibaratnya tuh dulu Slayer kalau nggak salah sama False itu tembok belakangnya dempet. Sekolahnya? Iya, sekolahnya dempet tuh, yang kelas belakang sama kelas belakang kalau nggak salah dempet. Itu pernah ya katanya sih pernah terjadi dulu. 11 sama Slayer cuma lempar-lemparan bangku gitu doang, iseng-isengan kata-kataan doang. Cuma begitu doang sih, tapi semakin kesini 3 sekolah itu makin dempet, terutama di angkatan kita nih. Iya. Soalnya di 2008 atau 9 itu kurang dempet. Jadi berarti Slayer jalan sendiri, False jalan sendiri. Tapi nggak musuhan. Nggak musuhan, tetap. Kalau Cimeng kan basis partai, ya. Baru 2 sekolah basis tawuran, 1 basis partai. Biar seimbang aja kayak Mystic begitu ya. Keren juga sih sebenarnya dulu tuh. Ya udah akhirnya pas zaman kita tetap juga ada yang jalan sendiri-sendiri kan. Di saat musuhnya berbeda, janjinya berbeda, kita jalan sendiri-sendiri, tapi makin kesini nyatu si Mystic ya kan. Nyatu Mystic itu. Berarti Mystic itu sebenarnya bisa dibilang nyatu, tapi kalau misalnya kita ngomongin di jalurnya lah ya. Iya, kalau misalnya mau ribut, ya bisa juga buat nama masing-masing. Karena emang kayak misalnya lu mau ribut dulu, False musuhnya bebuyutan misalnya sama STT. Lu jalan sendiri ke STT. Karena kan gue berarti belum tahu STT nih. Akhirnya gue cari lawan yang lain. Nah di saat mau bareng, sekali-sekali gue kepo nih. Gue ikut dong ke Bintaro, mau lawan STT nih. Akhirnya gue ikut sama False gitu. Jadi ya kepo juga, mau lawan yang ini juga. Biasanya gini kan, pakai Slayer mau jalan ke Pelbak nih, lewat WT kan, lewat WT. Otomatis False ngikut. Slayer mau ribut nih. Iya, begitu pun sebaliknya kayaknya tuh. Begitu pun sebaliknya. Oke. Seru juga ya kayaknya. Seru juga mah. 3 sekolah, ibaratnya segitiga matikan juga itu dulu. Masuk situ udah bahaya juga tuh, masuk lingkungan situ. Nah kalau dari Slayer Pak, itu dari zaman gua kelas 1 di 11 ya kan. Gua kan zaman kelas 1 di False, gua belum ikut-ikutan ribut banget Pak. Gua masih anak-anak biasa aja tuh ya kan. Tapi nama lu tuh udah kedengeran banget tuh. Wah, Tio Slayer ya kan. Itu kenapa bisa gitu sih? Kalau gue kelas 1 nih ya. Kelas 1 gue siang Slayer. Jadi siang di Slayer itu gue gak ketemu kelas 2, gak ketemu kelas 3 nih. Oh sendiri kan? Sendiri dulu pas zaman gue, karena banyak 10 kelas. Sendiri, ya udah akhirnya gue ribut mandiri dulu. Sendiri. Ya jadi gue udah ngetes nyali dari kelas 1. Ya mungkin kalau urusan terkenal apa enggak itu perspektif orang sih ya. Perspektif antara teman sama musuh. Soalnya dari mulut ke mulut juga teman bilang, yang majuin Tio misalnya gitu. Ya gue sih ngerasanya teman gue ada di samping gue, kenapa nggak nyebut kanan kiri gue. Itu sih perspektif orang aja sih, ya, perspektif musuh juga sih. Berarti maju paling depan dulu ya kan. Ya harus di depan, kalau di belakang ntar muterin gear kena temen sendiri. Oke ya, nih kalau dari Slayer itu dia bisa dibilang SMP yang kompak lah ya kan. Namanya kompak, segala macam kalau ada kumpul tuh ada kayak dari mulai SOTR, ulang tahun itu juga rame, terus punya lagu-lagu juga ya kan. Itu gimana sih filosofinya, itu gimana tuh? Wah, bahas tentang Slayer nih di zaman gua. SOTR pertama kali Slayer itu angkatan gue bikin 2010. Iya, Pak. SOTR pertama kali Slayer 2010.
Dan lagu yang Slayer mistik, Slayer anti non mistik. Itu angkatan gue juga. Itu si Pakih tuh yang main kentrung ya dulu tuh. Lagi iseng apa gimana itu? Iseng aja lagi nongkrong di Nur ya kan. Biasanya kan milok-milok di kali tuh. Kenapa nggak bikin lagu aja iseng-iseng nih? Ya udah ada kentrungan, nyanyi. Lagunya emang hampir mirip sama sekolah lain dah. Ya udah akhirnya diplesetin Slayer mistik anti non mistik. Karena kalau mantek Slayer ente non mistik. Semuanya juga kan rata-rata falsi ya begitu kan anti non mistik. Ya udah akhirnya bikin lagu. Jadi sampai sekarang loh slogannya nyata itu gue nggak nyangka juga. Slogannya sampai sekarang dan banyak sih perubahan di Slayer dari zaman gue ngebangun namanya lagi. Maksudnya bangun namanya lagi tuh ada namanya yang lebih baik lah. Orang menganggapnya dulu tuh Slayer, wah ribut mulu gini-gini. Ternyata Slayer punya CTR dan berbagi. Terus ada dulu gua kayak bukber bareng Slayer Albes dari 2010 sampai 2000 berapa belas gitu. Kumpul-kumpul positif lah ya. Kumpul-kumpul positifnya ada. Jadi gua mau ngerubah image Slayer tuh jangan terkenal soal ribut doang dong lu ya kan. Kasihan teman-teman lu yang gak berantem. Gak bisa nikmatin apa-apa nih selama sekolah di Slayer. Iya, masa ribut doang ya kan. Ya udah sampai sekarang ya itu Slayer anti non mistik masih terkenal dan intinya Slayer saling menghargai satu sama lain sih. Nih yang nyiptain Slayer mistik anti mistik nih Tio nih berarti nih. Iya angkatan gue sih gitu. Oke. Kalau di Slayer tadi kan lu udah nyinggung tuh. Iya. Selain aktif di ributnya juga, tapi aktif juga di kegiatan-kegiatan yang positifnya ya kan. Nah, kalau ngebahas ributnya nih Pak, kita bahas di zaman lu aja ya kan. Pas lu. Zaman kita ada angkatan. Itu gimana sih Pak awal mulanya nama Slayer kok bisa bungkam juga gitu di dunia SMP ya pada saat itu. Kalau awal-awal ribut tuh gimana sih maksudnya? Oh itu sebenarnya dari senior gue sih udah terkenal juga Slayer nih udah terkenal nih udah Selon lah dulu lah terkenalnya. Ya di zaman gue mau nggak mau gue jangan hilang nih nama Slayer, jangan hilang nama Slayer nih. Ya otomatis ributnya makin sering dulu. Sampai dulu atletik nih guys hari Sabtu. Atletik. Iya masih berantem juga guys hari Sabtu. Gue bilang ini sekolah berantem mulu di sekolah. Tapi emang gara-gara berantem itu kita jadi ya zaman dulu sih mindsetnya lu berantem mulu lu terkenal. Ternyata benar. Ya kan dulu Slayer jalan dari Mistik sampai Ciledug. Ketemu siapa aja lawan, bahkan sampai Slayer siang balik bisnya dipecahin tuh. Ntar Slayer paginya nih besoknya yang ngebalikin. Oh udah kayak STM juga nih Pak. Iya jadi ya emang kekompakan kita dari senior juga kejam juga sih. Iya. Asli dari kelas 1 udah kena mulu guys. Kalau tataran di Slayer Pak, ada gak sih tatarannya? Beda gak sih sama sekolah lain? Saat tataran sih hampir sama sih. Rata-rata kan kalau kita tataran kan suruh berantem sama sekolah lain. Tapi ada tataran ininya sih, tataran lebihnya. Mental sih. Kayak misalnya lu masih kelas 1 belum tahu apa-apa, dikumpulin taman puring ya digambar-gambarin sih main tangan mah wajar lah namanya ngelatih mental kan. Tapi gitu besoknya ntar dipanggil lagi, ada yang bertahan ada yang enggak. Ya, main kuat-kuatan mental. Sampai hari Sabtu pun balik atletik. Ya kalau lu nggak ribut ya lu bisa kena tatar juga. Tapi ini bagi anak-anak basisnya aja kan. Bagi anak basisnya yang suka ribut lah, yang suka balik dari atletik atau apa, nyari musuh begitu doang. Nyari musuh karena kan di GBK itu dulu di Senayan yang atletik itu dari sekolah mana aja. Gue pernah ribut di depan GBK yang nisain tuh polisi naik BM. Iya polisi naik BM. Jadi ya namanya lu Sabtu kan orang-orang pada libur, lu kenapa berantem? Ya udah mau nggak mau ya ribut lah. Iya benar. Nah kalau di Slayer Pak, kan dia nongkrongnya setahu gue nih yang terkenalnya di Nur ya kan? Iya di Nur. Di Nur Mistik kan. Itu budaya tongkrongan di Nur tuh gimana sih Pak? Terhadap alumni tuanya, terus terhadap mungkin angkatan genap ganjilnya. Slayer tuh ada nggak sih genap ganjil? Terus ke alumni tuanya tuh masih hubungan baik apa gimana Pak? Di Nur ya? Iya di Nur. Slayer itu awalnya tuh bukan di Nur. Kayak di Buminet. Dulu Buminet tuh yang depan ST Gunung. Iya di situ. Lama-kelamaan nih dimulai dari angkatan gua sama 2009. Lebih banyak nongkrongnya di Nur. Akhirnya 2008 juga ngikut semuanya tuh. Di Nur semua akhirnya ketemu alumni tua pun biasanya nyari ke Buminet,
lebih gampang nyarinya ke Nur. Lebih dekat kali ya. Lebih deket. Alumni ya alhamdulillah sih terjaga sih gara-gara nongkrongnya semakin dekat nih, terjaga. Kayak alumni 2004, 2005 ulang tahun Slayer. Nongkrongnya sekarang di Nur. Kalau udah nggak bisa. Genap ganjil nggak ada di saya. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Cewek cowok pun gabung. Itu gue mau bicara soal dikit tentang Slayer sama Slaydies. Slaydies itu adanya tahun 2011 setelah angkatan gue lulus. Jadi dulu tuh pure full Slayer namanya. Slayer aja, cewek cowok Slayer. Cewek cowok Slayer. Mungkin ngikut-ngikutin sekolah lain, perkembangan lain. Ya itu sih terserah mereka. Gitu. Gua nggak pernah. Jangan buat ini, nggak pernah. Itu mah semaksimal angkatan mereka aja lah. Yang terbaik. Jangan ngelarang demi ego kita sendiri. Iya. Kalau mereka emang berkembang dengan nama Slaydies, jadi lebih kompak satu angkatannya, itu malah jadi bagus sih gua. Iya. Dan sampai sekarang pun masih bertahan terus ya Pak Slayer. Masih bertahan terus Slayer. Keren loh, salut juga loh Slayer kayak gitu. Iya. Seru juga sih emang kalau berbicara tentang 29, gua pun udah SMA. Orang kenal tuh Tio Slayer. Iya benar. Tio Slayer. Karena emang perjalanan gue di Slayer tuh bener-bener dari nol sampai akhirnya nama pun ada muncul gara-gara Slayer. Makanya gue selalu menghargai nih teman-teman yang Slayer. Gue masih kontekan sama yang masih sekolah sekarang. Karena gue bilang ya lu jangan sampai Slayer itu bukannya namanya nggak ada ya. Jangan sampai Slayer itu hubungannya putus sama alumni. Ya, karena begitupun alumni ya kalau berbicara kolekan ya itu wajar-wajaran aja lah. Alhamdulillah gue gak ngolekin nih. Ya pribadi masing-masing. Iya itu pribadi masing-masing. Ya lu jangan nganggep kalau misalnya alumni nih ngolekin mulu, ntar kita cabut ketemu alumni. Jangan kayak gitu sih. Kalau itu sih menurut gue wajar. Karena dulu pun gue sebelum masuk Slayer juga ada namanya kolekan. Pasti ada lah setiap sekolah. Jangan cuma gara-gara kolekan ntar alumni berantem. Jangan sampai sih. Kalau menurut gue jangan sampai lah kayak gitu dah. Iya benar. Ya buat alumni juga sih, maksudnya kalau ngolekin jangan sampai 2 juta. Ya gak mungkin sih. Kalau saya ada ngolekin 2 juta, wah elah bagi. Iya. Gak bercanda doang sih. Cuma sampai sekarang mungkin lebih kepada mungkin kalau alumni butuh pertolongan kayak minta bantuan apa gitu. Jarang sih kalau alumni yang udah lulus lebih dari 3 tahun kayaknya udah nggak ngurusin juga sih. Paling yang segelintir-gelintir orang yang masih peduli sama adik-adiknya doang. Iya. Kayak SOTR tuh kewajiban datang tuh. Paham. SOTR. Bagus juga nih Tio ya, maksudnya udah lulus jauh tapi masih peduli. Bukan berarti masih nyuruh ribut. Iya, enggak. Masih nyuruh gembor-gembor, tapi ya pertahanin solidaritas sama silaturahmi. Iya, kan? Solidaritas sama silaturahmi. Benar. Kalau gue sih punya mindset guys ya, dulu gue diajarin juga. Lu nggak kenal sama temen lu atau lu nggak kenal sama bawahan lu, nanti lu di saat lu kesusahan di jalan, contoh hal simpel ya, lu naik motor lu kempes atau bensin lu habis, sedangkan yang lewat ini nih adik kelas lu atau kakak kelas lu, mereka nggak kenal lu nggak kenal dia, nggak bakal dibantu kan. Iya. Kalau kenal udah enak, wah bang bestutin ya. Iya. Enak gitu. Jadi kalau hal simpel kecilnya sih seperti itu. Benar. Itulah pentingnya jaga silaturahmi. Iya, itu ngejaga silaturahmi sih. Nah Pak, lanjut. Tadi kalau bahas ributnya nih Pak, lu di Slayer gimana Pak ributnya Pak? Kalau kayak gini sih, kalau ribut di Slayer sih, kalau yang gue denger ya dari orang-orang ya, perspektif orang lain tuh, kalau ngelihat gue ribut tuh ibaratnya, gue dulu kan emang pemain gear ya kan, pemain gear dulu kan, gue nggak suka megang saja pemain gear. Puterannya katanya kayak helikopter, gue juga. Tapi emang gue kalau muterin gear ya, gue dulu punya prinsip guys ya. Selama gear masih berputar, jangan harap lu bisa ngadok gue ibaratnya. Puter terus. Jadi kalau gear semakin lambat dulu, lu bakal ditabrak sama musuh lu. Gearnya bakal ngelibet di musuh kan. Iya. Sengaja gue puterin kencang, nggak bakal ada musuh yang bisa nyalip gue. Itu sih. Tio si pemutar gear. dulu itu. Sekarang mah udah kagak ada gear-gearannya. Nah kalau Slayer musuhnya tuh terberatnya atau terpaling susah lah di angkatan lu? Iya, pas angkatan gue sih paling susah. Kalau di daerah-daerah Pondok Pinang dan sekitar tuh sono 164. Kostrat. Tapi Kostratnya bukan Kostrat di angkatan gue. Kostrat 2012-nya. 2009-nya. Atasan lu berarti? Atasan gue. Gue dulu kelas 2 udah ngelawan Kostrat 2009-nya.
Selebihnya paling 13 Mei. Mei. Si Gus Bel tuh emang. Iya, Gus Bel jatuhnya sih dia 2014 tuh. Gus Bel, wah kalau Gus Bel tuh kalau awal gue tuh dulu gimana ya Gus Bel ya? Pernah menangkap dia. Iya. Dia lepas. Belut licin. Iya, licin tuh Gus Bel tuh. Iya tuh. Banyak sih senior Gus Bel juga kalau ulang tahun Mei pasti ributnya sama Slayer juga. Iya. Ya, paling yang berat itu doang sih, selebihnya juga nggak tahu musuh dari mana, nggak tahu dari mana tiba-tiba nyerang aja. Namanya Mystic kan dulu terkenal kan. Gue tanya teman-teman gue pun juga, lu gimana sih Mystic? Wah, Mystic terkenal ya dulu gini-gini. Ya alhamdulillah ya kan. Jadi kita tanpa harus nyari lawan jauh-jauh, lawan udah datang. Velbak biasa. Kandang Mystic dari Velbak. Nah kalau cerita-cerita pas ributnya gitu-gitu Pak, mungkin ada nggak sih yang lu ingat di zaman SMP? Wah dulu gue luka pasti banyak banget ya kan gue yakin. Iya, luka lah SMP tuh banyak juga sih gue. Gue pernah ada pendalaman materi tuh kelas 3 PM. Tiba-tiba diserang sama sekolah dari Bintaro. Gue jabanin tuh. Di mana nih Pak? Di Pelbak. Dia tadi lo depan sekolah gue bilang lu jangan ribut di sini dah, Polsek. Ya kan, Pelbak aja. Pelbak, ribut di Pelbak nih. Gue ribut, menang nih kirinya nih. Kanannya gue nggak tahu nih, ke selip temen gue. Tiba-tiba ada gear kepala gue nih, tiba-tiba nih paha gue udah darah semua. Gue bilang anjir, gue PM lagi nih kan, gue PM lagi nih. Ya udah akhirnya gue kopiin, dapet dah tuh luka. Tapi orang yang ituin gue tangkap tuh orangnya tuh. Ibaratnya gue kena, dia harus kena juga. Kalau prinsip tawuran gitu, daripada lu dikenain, dia lu kenain. Tapi kalau sama-sama kena, ya lu kenain lagi. Harus kenain. Kalau sama Mystic seru juga tuh guys, apalagi kalau pasti kita lawan tongkrongan anak barat tuh ya kan. WTB. Iya, tongkrongan anak barat tuh seru juga tuh ribut. Inget banget gue sampai pada tukeran-tukeran gear tuh. Yang disimpro. Yang ada rekamannya dari atas tuh. Iya. Gue masih sering nonton juga tuh rekaman-rekaman ini kalau buat kangen doang. Sama paling kalau Slayer lagi ngebasis, gue kan gak punya basis nih. Gue bastuk soalnya. Iya, gue bingung ribut sama siapa nih kan, bastuk. Akhirnya gue ngikut sama basis 69. Misalnya 69-nya Slayer jalan ke Ciledug nih. Pernah di suatu gue jalan cuma beberapa orang, ada sekolahan Ciledug ulang tahun. Sekolahan Ciledug ulang tahun nih. Sekolah di bawah apa? Ada gue namanya apa sih, CX apa salah tuh, SMP ulang tahun. Rame nih di pinggir jalan nih. Gue ngeliat dari jauh, gue di pintu nih, gue ngeliat dari jauh. Wah rame banget nih. Anak Slayer cuma beberapa orang doang, Bascil ya kan. Masuk dalam. Masih daripada bis gue dipecahin kan. Masuk ke dalam. Tapi pas nyampe depan musuhnya, langsung semua gue suruh pada lompat. Jadi bener-bener ngagetin mereka semua. Ya itu sih kalau gue kompaknya Slayer sih enaknya begitu. Kalau jalan kemanapun lo ikut basis 74-nya, basis 69, 102-nya. Ya semua nggak saling ninggalin. Semua nggak saling ninggalin. Hal terlucu nih gitu ya, kalau hal terlucu nih sama Slayer. Gue ribut di Ciledug tuh, yang tadi nyambut ulang tahun tuh. Gue bingung kabur kemana karena gue bukan anak Ciledug nih. Lu udah turun dari bis. Gue bukan anak Ciledug nih. Untungnya dari beberapa orang yang anak Slayer ada misah. Gue gabungnya tuh ada 1-2 orang anak Slayer nih. Anak Slayer basis Ciledugnya nih. Gue kan beberapa orang bukan basis Ciledug nih. Tiba-tiba gue nggak tahu tuh rumah guru gue di situ. Untungnya ada saung gitu, ada sawah dulu, ada sawah. Guru gue lewat, gue pada main suling. Gue pada main suling. Tio, kamu ngapain sih tawuran? Enggak pak, ini siapin ujian praktek main suling. Wah lucu sih kalau Slayer hal-hal konyolnya itu banyak gitu. Lebih fokus ke tawuran sih daripada ke cewek kalau dulu. Kalau dulu ya. Iya benar. Ya emang dulu gue juga kan kita sangkatan ya pak. Gue ngerasain banget sih itu. Di Nur selalu rame. Dari Senin sampai Jumat tuh selalu rame, apalagi Jumat ada. Jumat. Itu kan Falas hijau, Slayer biru. Wah, udah lautan pelajar itu. Tapi kita jangan lupain Cimeng juga sih sebenarnya. Cimeng putih kan? Putih biru. Biru. Cimeng juga awal mula tawuran tuh ibaratnya gurunya itu Slayer kalau awal mula tawuran. Oh, ngikut Slayer dulu. Dia ribut sama mana gitu, ada di angkatan 2012-nya. Lanjut ke 2012 lagi. 2000 berapa? 9-nya. Ngikut. 2010-nya ngikut, 11-nya ngikut. Akhirnya dia lama-lama ada yang menonjol satu nama gitu kayak Bintang. Bango. Iya, Bango. Itu gue bukan sebagai guru sih, maksudnya Slayer ngajarin mereka ribut
pakai BR. Biasanya kan dia Biasanya partai. Iya. Iya, gue sih anak-anak gue nggak ada yang nggak masalah karena kita satu mistik. Iya benar. Satu mistik. Soalnya kayaknya kasihan aja gitu ngeliatnya ya kan. Saya ribut, Fales ribut. Nah ini Cimeng kagak ribut nih di portalnya doang tuh di WTA tuh. Ya kira-kira, ayo ikut, gue ajak itu, ayo ikut. Jadi sampai sekarang pun gue nggak tahu tuh Cimeng suka ribut apa enggak tuh. Iya. Cuman dari situ akhirnya tiba-tiba ternyata ada juga yang menonjol ya. Iya, ada yang menonjol juga dari Cimengnya. Okay. Jadi lengkap mistik nih lengkap. Auranya lengkap nih. Kalau partai udah Cimeng dah. Slayer kecil. Oke Pak, mengenai Slayer sebenarnya masih banyak ya Pak? Banyak banget. Banyak banget gue yakin ya. Ntar kita bahas di next episode mungkin ya kan. Sabi. Nah lanjut nih, seru juga kali ini ya. Itu membahas ketika Tio masuk ke Gorasik. Ya kan? Gorasik ya. Nah itu dari SMP di Slayer masuk ke Gorasik. Emang pilihan lu Gor apa gimana Pak? Nah ini pilihan gue tuh dulu Texas pasti. Texas. Ya. Begitupun kakak gue Texas. Bego di Texas. Terus banyak anak-anak WT masuk Texas kan tuh. Gue inget banget. Gue mau masuk Texas itu sama Heru juga, sama teman gue Heru tuh. Sama siapa lagi gue lupa, pada mau masuk Texas. Nah, gue di Mystic lebih pengen masuk Texas itu karena dorongan dari alumni. Fals kan gue pada kenal tuh kayak Baso gitu. Gue udah dikasih nama guys. Gue udah gak dikasih nama. Gue dari SMP tuh baru dikasih nama. Lu ntar masuk Texas nama lu ini ya Semigol. Sekilas mirip Benggol. Oh, soalnya abang lu Benggol. Iya. Semigol. Wah gue pede nih. Gue masuk Texas nih ya kan. Oke masuk Texas gak apa-apa. Pas lulus name gue gede. Name gue 36 kalau gak salah dah. Bocoran kan? Bocoran pasti. Bocoran pusatnya di WT kan. Lebar kemana-mana. Terutama dari kakak gue nih. Kakak gue kan WT ngasih ke gue. Terus 36,70. Tapi gue tetep nih bilang ke orang tua gue masuk 46 aja biar sama kayak kakak. Gue bilang 46 aja. Terus pas zaman kita itu kalau nggak salah pendaftaran itu sempat error kalau nggak salah dah. Pendaftaran pertama sempat error. Iya sempat error. Iya. Jadi gue daftar pertama itu masuk pilihan gue 46 6 82 kalau nggak salah. Ya 82. Akhirnya gue singkat cerita gue jalan nih sama anak Warkang nih ke Puncak. Besoknya tiba-tiba orang tua gue bilang, iya pendaftarannya error, katanya disuruh ke sekolah terdekat, suruh daftar ulang lagi. Nggak tahu kenapa orang tua gue bilang, ini daftarnya sekolah yang dekat-dekat aja ya. Ya di mana tuh? 6 kalau nggak 70. Wah 70 jangan lah. Soalnya kan udah dulu kan mindsetnya kalau masuk 70 kan satu penindasannya parah, terus juga ya materinya banyak yang keluar lah kalau masuk 70. Akhirnya 46 tetap 46. Jangan pindah lagi kan. Jangan pindah lagi 46 aja udah. Pas lagi akhir-akhir sorenya aku telepon lagi. Gimana, Bu? Udah daftarin. Udah pokoknya masuk aja dah, sekolah dekat. Mana? Pertama 6, keduanya 46, ketiganya 82. Ya, udah pasti nyantol di 6. Emang iya pasti nyantol di 6. Ya udah dah, 6 aja dah apa dah. Akhirnya bener gue masuk di 6. Peringkat 80-an. Gue tahu name gue tinggi soalnya. Pasti masuk gue di 6. Ya udah akhirnya teman-teman gue pada nanya, "Yo gimana? Lu masuk Texas jadi?" Kejadi gue masuk 6 jadinya. Gue kan 6 ini yo gini ya kan. 6 kan terkenal, wah 6 kan orang kaya yo gini. Ya udah mau enggak mau lah gue. Masa gue harus pindah lagi ya kan. Udah enggak bisa kalau pendaftaran kedua yang gue daftar gue bakal pindah gitu. Ya udah sering jalannya waktu masuk GOR, ya udah gue nikmatin di GOR. Gue dulu sempat dimusuhin sama anak-anak yang masuk GOR masuk sekolah gue. Kenapa Pak? Iya mungkin dia anggapnya dendam pas SMP kali. Dendam pas SMP musuh abadi kali. Akhirnya gue berjalannya waktu gue banyak temen lah di GOR sampai akhirnya penataran. Penataran itu lu nggak boleh mandang dia musuh lu dulu, udah bener-bener harus GOR banget dah. Ini Pak, kalau ngomong penataran ini sebenarnya wajib kepada bukan wajib semua orang. Kita bagaimana sih Pak? Enggak. Jadi kalau kata orang-orang sih, yang kalau bukan kata orang, kata teman-teman gue sih semuanya anak Gorasik udah pasti anak 6, tapi anak 6 belum tentu anak Gorasik. Jadi
penataran gorasik itu bagi siapa yang mau masuk gorasik aja. Oke. Gorasik itu bukan kayak ormas gitu-gitu ya. Itu ibaratnya dulunya organisasi yang ada di dalam 6. Jadi anak basisnya lah ya. Anak basisnya dulu. Oke. Penataran gimana tuh? Penataran itu kalau di GOR, wah kacau juga sih. Lu yang ditatar, lu yang bayar. Iya, lu ditatar, lu yang bayar. Karena emang pas gua ngerasain pas gua ditatar, gua ngeliat lokasinya dulu di suatu perumahan. Terus ada yang jagain juga. Gua rasa ya udah duit gua berapa ratus ribu, gua rasa buat bayar ini, buat bayar keamanan dan lain-lain. Akhirnya gua pada terima. Tapi pas di dalamnya guys, habis gue pas penataran. Mana gue inget banget, gue sebelum penataran itu ribut sama 70. Sebelum penataran Gue ribut sama 70. Tataran gue tuh adanya di hari Sabtu. Gue ribut sama 70 Jumatnya. Punggung gue ada bacokan 2 biji. Terus tangan gue kena juga. Kesayur gue segi situ. Besoknya tatar. Temen gue yang kebacok satu gak ngikut nih. Gue berdua yang kena. Temen gue satu kebacok gak ngikut. Masa gue gak ngikut ya kan. Tatarannya lagi rame. Gue ada sih tataran susulan ada. Tapi gabung sama angkatan yang bawahan gue. Gue bilang, daripada gue tatar susulan, udah gue ikut aja dah. Udah, tataran di GOR tuh, ya kalau bisa dibilang keras kan Pak? Semi militer. Jalan kakinya jauh, larinya jauh, baru masuk kompleknya disuruh lari, mending lari biasa, dikejar gear. Lari dikejar gear. Terus ada sweet gamparnya. Terus partai sesama teman, partai sama kakak kelas, partai itu rebutan almet. Jadi lu harus ngambil almet yang dipakai kakak kelas lu. Anjir, pas lagi partai itu. Pas lagi partai. Seru. Iya, seru juga. Jadi di saat lu dipukulin, lu berusahanya untuk ngelepas jaket itu. Lu mau mukul, tapi tetap sih nggak boleh pukul muka. Mau lu alumni, mau lu yang ditatar nggak boleh pukul muka. Ya mungkin resikonya besar kali ya kalau pukul muka. Sama halnya seperti sweet gampar. Sweet gampar itu di GOR itu lu nggak harus sama angkatan lu juga. Lu sama senior lu bisa sweet gampar. Makanya enak juga kalau lu lawan senior gue dulu lawan senior gue. Dia kalah mulu, gue gamparin. Dia gamparin deh. Tapi minta maaf lah gak enak. Sampai klimaksnya itu kalau di Tatar GOR namanya Partai Massal. Partai Massal terkenal juga tuh Pak video-videonya Partai Massal anak GOR ya kan. Partai Massal di GOR tuh gue kalau tatar sama alumni sama kakak kelas gue setahun di atas gue. Mereka pakai almet, gue pakai selain olahraga sama baju putih. Oh jadi kakak kelas lu di bagian sini, angkatan lu di bagian sini. Iya, partai itu. Partai, tapi belakang gue tembok. Jadi nggak bisa kabur lu. Ya udah, partai nih ngelawan sebentar. Ya namanya kita masih junior kan, lawan sebentar udah lu dihabisin, ya udah lu mau kabur kemana, belakang lu tembok men. Mau nggak mau lu harus ngelawan sama ngelindungin angkatan lu. Kan angkatan lu yang kenapa-napa pas lagi penataran tuh kayak misalnya ada yang kapalan sampai full kaki, ada yang cedera yang hidungnya sampai patah, itu lu harus lindungin deh. Itu bener-bener gue ngerasain kekompakan di GOR begitu guys. Tapi setelah penataran Pak, itu semuanya baik-baik lagi aja kan? Gak ada yang kayak malah jadi berantem apa? Gak ada, baik-baik lagi. Jadi itu gunanya penataran itu sih kalau di GOR, karena penatarannya bukan kayak sekolah-sekolah biasa yang harus lu tataran ribut, enggak. Jadi itu benar-benar harus lu jaga kekompakan, lu jaga temen lu satu sama lain. Di GOR pun habis tatarnya ada namanya makrab guys. Itu makrab gue ngerasain 3 tahun bisa berapa kali makrab. Itu gunanya kekompakan tuh. Jadi lu selain gorasiknya, kan Gorenjel beda ya, nggak ditatar pas lagi hari yang sama kan. Gorenjel tatarnya sama Gorenjel juga kan? Iya, ada namanya tatar podium. Tatar podium. Jadi kalau mau di podium itu Gorenjel ya harus ikutin aturan dari kelasnya. Ya udah, akhirnya gue punya ulang tahun angkatan di 23 Oktober kemarin nih, gue nongkrong angkatan gue. Ya udah 23 Oktober itu makrab. Besok hari minggu depannya makrab. Ya udah di situ ngomongin ya sebenarnya sih kita nganggapnya penataran itu ya hal-hal lucu aja sih, buat kekompakan kita aja, bukan malah jadi lu dendam sama kakak kelas lu. Begitupun yang gue tanamin ke adik-adik gue setelah tatar biasanya ditanya, lu kesel nggak, lu marah nggak? Enggak gitu. Jadi emang tujuan tatar sebenarnya bukan buat sekedar nyuruh lu ini ribut-ribut sana kemari, tapi emang buat ngompakin angkatan. Iya, buat ngompakin angkatan. Karena kalau angkatan dijamin ya, kalau angkatan kompak
kedepannya itu udah enak guys. Iya. Lu soal ribut, lu soal nongkrong, udah pasti kompak, udah pasti gimana sih, kayaknya lu ribut nih setelah pendaftaran itu, lu ribut nih, lu udah nggak takut teman lu ninggalin. Iya, paham. Wah kalau di GOR nih guys, kalau ribut kayak gitu, gua ganti-gantian ribut. Maksudnya nggak selalu muka gua nonjol mulu depan, enggak. Teman-teman gue juga pun mau pengen nonjol ke depan, karena gue kalau di GOR Asik itu dari pas pendaftaran udah dibilangin, ingat GOR Asik nggak ada jagoan, GOR Asik nggak ada jagoan. Jadi mau nggak mau lu harus menonjolkan diri lu masing-masing. Iya. Ya itu serunya. Jadi dari situlah berarti gunanya taparan emang untuk membuat lu jadi lebih kompak lagi. iya, lebih kompak lagi sih. Nah, yo kalau masuk ke nama GOR Asik nih, banyak yang penasaran juga. GOR Asik itu sebenarnya filosofinya gimana? GOR at 6 apa sih? GOR Asik ya. GOR Asik sih. GOR at 6. Iya. Jadi gimana tuh? Jadi tuh GOR Asik itu sebenarnya adanya di tahun 90-an, 95 kalau nggak salah. Yang lo tahu Itu ya? itu yang diriin tuh guru gua. Hmm. Dulu tuh di GOR itu yang terkenal tuh Trupala. Trupala apa? Pencinta alam. Oh iya. Pencinta alam ya, Trupala. Mungkin Trupala itu kelakuannya udah menyimpang, melawan guru atau dan lain-lain. Guru gue bikin tuh GOR Asik, golongan remaja, etnya itu antrup. Antrup tuh anti Trupala. Sixnya 6. Oh awalnya kayak gitu. Awalnya itu yang berdiri cuma beberapa orang doang. Golongan remaja, antrup, anti Trupala. Iya, Yang di kan 6, antrupnya etnya tuh antrup. Sixnya 6. Dan anti Trupala 6. Dulu soalnya mungkin terlalu sakit hati kali di aniaya. Bukan dianiaya sih, jatuhnya dilecehkan sama anak 6 Trupala. Oke. Soalnya kebanyakan orang taunya GOR Asik tuh GOR at 6. Jadi GOR Bulungan di 6 gitu, Pak. Bukan, sebenarnya bukan itu. Bukan. Jadi awal mulanya kayak gitu nih ya, didengerin semuanya nih jadi nih. Tapi ini benar kayak gini? Benar. Oh, oke. Gue juga baru tahu nih, Pak. Iya. Emang kayaknya Trupala itu dulu emang mungkin kejam atau apa, namanya anak pencinta alam kan. Iya, paham. Mungkin banyak yang nggak sukain guru, akhirnya ada yang buat. Ya banyak pengikutnya. Alhamdulillah terakhir Trupala itu ada di atasan gue setahun. Di angkatan gue bersih nggak ada Trupala. Karena emang kita GOR udah beda mindset lah sama Trupala lah. Iya, siap. Di 6 sendiri, Pak. Kalau kita ngebahas SMA 6-nya ya, Pak. Iya. Itu kan SMA unggulan ya, Pak. SMA bagus ya kan. Siang lu rasain memang pelajaran di sana tuh bagus, dari ekskulnya, terus organisasinya kayak OSISnya. Itu emang bagus. Apa emang kebanyakan anak-anaknya emang suka ribut apa gimana, Pak? Dari SMA 6 ya, mengenai pendidikannya. Kalau SMA 6 sih menurut gue karena dia sekolah unggulan. Ya jadi mungkin pemikirannya udah beda aja gitu. Apalagi gue ya yang dari SMP 29 ya kan. Nggak terlalu tinggi lah SMP-nya, nggak terlalu favorit. Masuk ke 6 tuh berarti ya beda aja gitu dari segi orang-orangnya. Maksudnya kan orang-orang kalangan atasnya banyak dulu tuh di 6. Terus pendidikannya sih menurut gue kurikulum sih sama kan, kurikulum kan sama. Mungkin caranya kali. Karena gue dulu ada namanya di 6 tuh ada pelajaran tambahan setelah pelajaran normalnya selesai nih. Kayak les lagi. Namanya Cipro dulu ada. Iya, Cipro. Terus setelah itu ada lagi pelajaran kayak bikin video gitu ada. Apa gitu gue lupa namanya pelajarannya. Jadi 6 itu emang diajarin untuk belajar lebih ya. Belajar lebih. Gua akuin sih hampir setiap Senin ada aja pengumuman gitu. Maksudnya kan upacara nih. Adanya pengumuman yang juara olimpiade, juara-juara ini. Wah, berarti sekolah gue bagus juga nih masalah pendidikannya. Berarti nih. Emang SMA 6 tuh bukan sebenarnya sih, ya memang bagus di pendidikannya ya. Iya, bagus di pendidikan. Cuma memang ya lu aja bandel gitu ya kan. Iya, bandel dikit. Najwa Shihab alumni 6. Oh, Najwa Shihab alumni 6. Iya, Najwa Shihab alumni 6. Buat teman-teman semua yang masih SMP mau masuk 6, jangan ragu. Jangan juga takut sama penatarannya. Ya kalau emang mau belajar biasa aja bisa aja kan. Iya, jangan takut sama kolekannya. Jangan takut sama harga almet. Sebenarnya sih 6, ya lu masuk 6 tuh ya harus bangga sih sebenarnya. Lu masuk SMA manapun lu harus bangga. Karena itu mungkin tujuan lu. Kayak lu misalnya masuk sekarang kan udah jalur regional kan.
lu mau masuk 6, yaitu lu tujuan lu untuk belajar di sana. Iya. Bukan lu mau masuk 6 karena lu ingin ngolekin nanti kasih pas lagi lu kelas 3. Jangan begitu. Kalau lu malah kayak gitu, ujungnya banyak orang-orang yang di DO gara-gara mungkin lu masuk ini gara-gara mau tawurannya. Oke. Mantap. Nah, di 6 sendiri nih terkenal banget kan Pak. Musuhnya tuh kan sama 70. Udah jelas, Ya, udah jelas banget. Bahkan videonya pun dari zaman kita masih SMP ya Pak. Masih Wah, SMP. itu kalau ribut kan. Nah, pakai bambu gitu kan. Bambu. Udah gitu bisa sampai 20 menit ke atas Rapat. ributnya. Karena dulu belum ada yang misahin. Iya nggak sih? Nah, itu kalau menurut lu sendiri Pak, itu kenapa sih 6 sama 70 tuh kalau berantem ya kan? Kok bisa sampai lama terus pakai bambu doang ya kan rata-rata. Dan boleh juga kalau ada yang jatuh pun nggak yang kayak di ayam sayur langsung, tapi terus-terusan. Kenapa bisa sampai kayak gitu Pak? Apa ada perjanjian nih? Kalau urusan perjanjian sih kurang paham lah ya. Karena kan udah ributnya juga udah lama. Tapi cuman ada perjanjian itu sekilas cuman bilang kalau ribut jangan pakai sajam. Kalau 6 sama 70 kalau ribut jangan pakai sajam. Ibaratnya kita sparring aja biasa gitu pakai bambu-bambu, tapi bambu pun kena pala juga. Temen gue udah banyak yang ngerasain kayak gagal otak ringan. Challenge gitu. Iya, muntah darah gitu. Bambu pun jangan disangka cuman wah lu ribut pakai bambu doang lo gini. Tapi kalau pakai bambu yang ribut ratusan orang juga berasa kan kalau kena. Adanya dulu 6 sama 70 tuh kalau gue dapet ceritanya tuh dulu ada adik kakak anak 6 sama 70. 6 sama 70 adik kakak, yang satu anak 6 pengen nongkrong di Gor Bulungan. Tapi gara-gara Gor Bulungan deket juga sama 70, adiknya juga mau nongkrong situ. Akhirnya cekcok, kakaknya pindah nongkrongnya ada seberang Gor Bulungan. Nggak tahu kenapa, mungkin ada nggak suka juga kali. Awalnya mulanya mungkin 6 nongkrongnya di Gor Bulungan. Wah kok jadi Gor Bulungan gara-gara dia jadi tempat anak 70. Mungkin akhirnya di situ clash. Udah ribut. Wah kalau lihat ributnya sih seru. Kalau lihat ributnya di rekaman seru banget guys. Karena apa? Nggak ada yang bisa misahin. Selain guru gua pun belum tentu bisa misahin. Kalau 6 ribut sama 70. Namanya lu ngadu bambu terus-terusan seru juga. Karena nggak sekali kan kalau misalnya lu pakai sajam sekali bacok lu langsung cabut kan. Kalau ini kan timpa bambu, lu sekali ketimpa bambu lu pengen nimpa dia lagi. Jadi terus timpa-timpaan terus ya sampai akhirnya siapa yang kuat siapa yang bertahan. Gitu aja sih kalau misalnya 6 sama 70 ribut. Kenapa ributnya bisa lama? Ya itu karena bukan sekali sabet langsung cabut, tapi ya lu timpa, lu harus timpa dia balik. Terus timpa-timpa. Iya, dan juga ributnya rolling. Lu di saat bambu lu patah, gue sering banget guys ngalamin bambu patah. Teman lu bantalin. Iya, bambu patah, teman gue bantalin. Yang bantalin juga ganteng-ganteng. Gue lah 370, anjing yang ribut ganteng juga. Anak 6 juga anak yang ribut ya 70 bilangnya gitu. Ganteng-ganteng juga. Berarti emang secara logika juga sih. Jadi kenapa ributnya bisa lama? Itu karena emang kebanyakan bambu. Gitu ya. Dan ya bambu ketika kena juga nggak langsung cabut lah. Jadi mau balikin lagi. Terlebih juga emang 70 mana kebanyakan keluar ribut tuh ramai dua-duanya kan Pak? Ramai dua-duanya pasti. Kebanyakan siang. Iya kan? Jarang ribut malam sih. Tadi kalau lu bilang gak ada yang bisa misahin, kenapa sih Pak? Emang anak-anaknya baget? Apa karena rame banget nih? Satu rame, yang kedua anak-anaknya baget. Walaupun guru pun misahin kan? Iya. Ada sih di videonya kan guru misahin tapi tetap aja ribut. Kalau dulu ya, kalau dulu nih nggak tahu perspektif guru apa perspektif anak-anak nganggapnya itu kalau 6 sama 70 nih gua 6 menang nggak bakal dikasusin. Kalau kalah ada kasus tiba-tiba muncul ya panggilin gitu. Iya. Dan juga gimana ya namanya sama-sama orang ada gitu kan mungkin polisi juga misahin cuman gitu doang paling udah terus kadang ada nyeletuk nih anak 6 atau 70. Pak masih mau kerja nggak gitu? Ya gue mah sebagai orang biasa aja ya gue cuma ketawa-ketawa doang, bukan ngeremehin atau apa sih, namanya lagi seru-serunya dulu mah jangan dipisahin lah. Karena nggak ada yang mati dulu. Iya benar. Iya. Tapi 6 sama 70 emang udah dari dulu banget ya Pak? Dari dulu yang tadi banget. Ceritain ya mungkin awalnya yang adik kakak itu ya kan? Iya dulu. Dan emang juga deketan sih 6 sama 70 deketan. ya Pak. Iya, banyak hal-hal konyol antara 6 sama 70 sih. Iya, tentunya kan. Iya, kayak lu
mobil lu lewat di stopin, dinaik-naikin, ada gitu, tapi nggak diapa-apain, nggak dihancurin. Dia cuman hal nyeleneh doang. Kebetak jaket satu sama Saiko, mau nggak mau gue harus samperin sekolahnya. Dan akhirnya udah buyutan juga sama Saiko. Walaupun Patra nggak begitu rutin ya ke Gor ya, nggak begitu musuh. Beda halnya dengan Texas. Semenjak Gor jadi musuh sama Texas, sama Patra, terus banyak orang jadi pada mau nyerang Gor. Gue disengin nih sama Texas nih kan. Gue nggak punya masalah sama Texas nih. Ya mau nggak mau gue lawan sih, gue cuma berapa orang doang, nggak nyampe 10 orang gue lawan.